Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Indra Giri di channel yang membahas tentang trik praktis menulis dan menerbitkan buku. Nah teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini aku Indra Giri akan berbagi tentang ritme, habit, dan apa saja yang bisa merusak kebiasaan-kebiasaan baik kita sebagai seorang penulis. Nah teman-teman, untuk mendukung channel ini supaya tetap eksis dan selalu mengisi dengan konten-konten yang bermanfaat untuk pemirsanya, jangan lupa di like, komen, dan share ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sebenarnya menulis itu tidak hanya terkait dengan persoalan teknik ya. Teknik itu ya teori-teori kepenulisan, tapi banyak hal-hal di luar itu yang mempengaruhi seorang itu bisa menulis atau konsisten menulis. Jadi ini ada beberapa yang menurut pengalaman saya bisa merusak ritme seorang penulis atau kebiasaan bagus seorang penulis. Jadi begini, semalam itu setelah saya mengisi preview kelas branding batch 7, saya seperti biasa di lingkungan saya itu ada jadwal siskampling. Nah tahu sendiri ya teman-teman, kalau siskampling itu atau ronda itu dari jam 12 sampai ya sekitar jam 4 lah, atau sebelum subuh. Nah kebiasaan kita itu sebagai seorang manusia yang bukan penulis pun ya tidur paling-paling ya jam 10, jam 11, kalaupun ada pekerjaan yang harus diselesaikan biasanya jam 11 atau jam 12 malam ya. Nah ketika hari Selasa setelah ngajar itu tahu sendiri ya teman-teman, mengajar itu kan kita harus mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita. Jadi yang melelahkan itu sebenarnya bukan kerja fisik aja, tapi pekerjaan otak ya, mikir. Nah ketika sudah capek, kemudian rondanya sampai jam 4 pagi, kira-kira kebiasaan kita kalau tidur dari jam 11 sampai jam 4 atau setengah 4 itu terganggu nggak kalau kita ronda, misalnya begadang sampai jam 4? Pasti terganggu. Nah seperti itu sebenarnya ya teman-teman ya. Kemudian karena ngantuk, setelah subuh tidur lagi ya. Tidur itu pun ketika tidur kita namanya tidur pagi ya, nggak nyaman banget. Terus bangun tidur lagi. Jadi memang nggak senyak ketika kita terbiasa tidur di malam hari sampai jam 4 atau setengah 4. Nah ritme atau kebiasaan itu bisa berubah atau diganggu dengan satu kejadian kecil tadi, seperti ronda tadi ya. Sebenarnya rondanya bukan mengganggu, karena ini sebuah kewajiban kita sebagai warga yang baik untuk ikut menjaga perumahan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kebiasaan atau habit itu, baik itu menulis, membaca, berkarya, ketika diganggu satu hal yang di luar kebiasaan, misalnya diberi aja jeda 1 hari gitu ya, 1 hari saja, pasti nanti ritmenya akan terganggu, ritme habit. Padahal membuat habit itu nggak mudah ya. Kata Jack Canfield itu kita butuh 21 hari tanpa putus. Nah setelah 21 hari kita perjuangkan, kemudian kita jadi kebiasaan otomatis gitu, kemudian kita libur aja sehari langsung ambiar. Seperti itu ya teman-teman ya. Itulah tantangan-tantangan seorang penulis, bahwa untuk jadi penulis yang hebat itu memang tidak hanya berbekal teknik semata, tapi ada di situ
kita harus bisa mengatur waktu. Kemudian jika ada kasus-kasus tertentu misalnya seperti ronda itu, kita bagaimana cara mengatasinya. Tetap saja kalau sebelum tidur ya kita harus bawa buku secapek-capeknya, ini bawa ke tempat samping tidur kita supaya kita terbiasa selalu ingat bahwa kita itu seorang penulis. Gitu ya teman-teman ya, bahwa pentingnya kita mengatur ritme menulis. Tidak perlu terlalu lama menulis ya, yang penting itu konsisten itu terus menerus tanpa jeda. Misalnya satu hari itu membaca 1 paragraf misalnya, kemudian menulis 2 paragraf atau 1 paragraf dulu, kemudian berlatih 3 materi dasar itu masing-masing 3 menit dibikin seringan mungkin. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, menjadi penulis yang produktif dan punya karya yang hebat. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.